teknologi, ada geografinya itu kalau IPS. Terus ada MTK-nya, terus ada apa, sejarah, geografi, ekonomi. MTK ada tuh macam-macam. Kalau IPS dia lebih ke ketulisan, lebih banyak ke membaca. Dari kalau IPA kan praktek gitu kan, lebih ke praktek yang kayak kodok gitu kan kalau IPA. Nah itu kalau IPS sudah itu membaca, banyak bacaannya, perlu baca. Kalau ke bahasa Indonesia dan MTK gimana? Nah itu bahasa Indonesia-nya juga ada kalau di IPS. MTK-nya biasanya tuh beda itu. MTK antara MTK IPA dengan MTK-nya si IPS itu beda. Beda ya. Gimana? Udah lega tuh? Belum sih Bu, karena kan saya juga pengen punya teman juga kan di situ Bu, tapi nggak ada yang mau masuk ke situ. Jadi saya tuh masih ragu-ragu juga sih Bu, jadi bingung masuk situ apa enggak, kan juga nggak dibolehin sama orang tua. Jadi gimana ya Bu, kan sekarang juga lagi daring, nggak ada sempat juga buat baca buku. Jadi ini Bu sekarang ini kalau mau masuk di SMK-nya di Sumatera itu ada jurusan juga sih Bu, jurusannya ada di sana boga dari Google ML sih Bu, multimedia. Jadi kalau saya masuk situ saya juga bingung masuk apa. Kalau Ibu yang kasih saran silahkan. Nah kalau misalnya di SMK nih, Rahma lebih kemana? Condongnya kemana? Ke boga, tadi boga, busana sama multimedia. Nah Rahma lebih kemana? Orangnya sih lebih ke busana sih. Nah, kalau Rahma lebih ke busana, lebih baik Rahma ke busana. Karena kalau Rahma ke samping-sampingnya kan nanti malah nggak sesuai gitu. Dalam busana itu ada pelajaran apa aja yang Bu saya nilai gitu. Biasanya ada juga nggak sih pelajaran-pelajarannya? Ada juga. Selain kalau SMK-nya lebih ke untuk jurusan, untuk Praktek. lebih bagaimana sih membuat baju itu untuk lebih bisa gitu kan. Kalau di sana Menggambar sebagai membuat baju. iya gitu. Ini sih gitu. Kenapa Rahma mau ke busana? Karena menurut Rahma itu gimana ya, enak gitu melihatnya. Kalau boga kan bisa lihat YouTube, resepnya apa aja, bahannya apa aja. Kalau multimedia itu menurut Rahma itu kan pakai komputer gitu kan Bu, selalu megang HP apa gitu, bisa sakit mata gitu Bu, jadi ngeri. Sebenarnya semua jurusan itu bagus. Kayak boga, Rahma bisa belajar kan. Kalau tahu nih, kalau selesai dari sana Rahma bisa kan. Biasanya tuh ada kayak apa sih, kalau udah kelas 2 itu magang ya kan. Nah biasanya ada magang kan. Nah dengan magang tuh biasanya di hotel kan, di hotel biasanya ada di restoran. Dengan itu Rahma bisa belajar lagi dengan chef-chef yang ada di situ. Nah Rahma bisa membuka usaha itu kalau boga. Nah kalau busana Rahma kan nanti ada magangnya juga nggak tuh? Biasanya ada magangnya juga. Terus Rahma lebih belajar lagi dengan orang yang sudah berpengalaman. Nah Rahma setelah itu mungkin Rahma bisa membuka kayak khusus jahit, apalah bisa membuka untuk buka butik gitu kan setelah itu. Nah bisa juga. Nah kalau misalnya multimedia ini banyak juga dicari sekarang, peluang pekerjaannya juga banyak. Karena kan zaman sekarang ini memang sih semua orang sudah pakai gadget, sudah pakai alat elektronik kan, alat itu. Nah tapi nggak semuanya paham apa itu komputer, apa itu dengan sistem yang ada di komputer itu biasanya orang masih sulit untuk memahaminya. Nah kalau misalnya Rahma di situ, mungkin Rahma akan bekerja di apa sih, kayak kalau di sekolah itu Perkantoran bisa. nah bisa juga di perkantoran, bisa di PU-nya sekolah. Nah biasanya juga banyak. Dan setiap jurusan itu pasti punya kelebihannya masing-masing nanti gitu.
gitu. Tergantung dari orangnya maunya dia kemana gitu. Harus benar-benar oh aku seharusnya aku di sini nih gitu. Aku bisanya di sini. Jangan pas di tengah jalan baru terasa oh aku nggak cocok nih di sini gitu. Terus dipikirin matang-matang gitu. Waktu di SMP juga waktu kelas 9 ini cuman Bu ada pelajaran yang tentang komputer. Jadi Rahma juga belum tahu banyak ya Bu, karena kan kalau dari kelas 1 mungkin bisa gitu Bu, karena di kelas 1 itu masih ada tatap mukanya sampai kelas 8 semester 1. Jadi kalau belajar tentang komputer ini sejarahnya baik itu pengertiannya dan juga lain sebagainya macamnya itu hanya dipelajari di kelas 9 Bu. Kami juga nggak tahu, kami juga pernah praktek kemarin Bu sama di ruang praktek lah Bu, ruang praktek komputer gitu. Jadi itu prakteknya cuma sebentar juga sih Bu, itu pun ganti-gantian karena laptopnya nggak berkecukupan. Jadi kurang mengerti gitu kan Bu, bagi yang mengerti ya dia mengerti sampai situ juga sih Bu, karena kan ilmunya cuma batas itu dibagikan lagi dulu. Jadi masih kurang sih menurut Rahma kalau Rahma belajar IPS tuh. Bagi Rahma. Bagi juga Bu. Bagaimana kabar Rahma? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Nah, Rahma ini biasanya dipanggil apa ini di rumah? Bisa Rahma, bisa Ama juga Bu. Bisa Rahma, bisa Ama ya. Kalau ibu manggilnya Rahma aja gimana? Boleh Bu. Kalau boleh tahu nih, Rahma kesini ada masalah apa ini? Ini saya ada masalah, saya itu mau masuk sekolah favorit Bu. Jadi menurut saya itu belum berkecukupan dalam belajarnya Bu. Jadi saya mau minta saran dari Ibu. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Rahma nih sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Belum Bu, ini pertama kalinya saya mengikuti konseling. Gitu. Nah kalau gitu, Rahma udah pernah dengar belum konseling itu apa sih? Gitu? Belum Bu, cuman yang kami tahu sedikit itu curhat-curhatan gitu Bu. Kayak curhat-curhatan gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau gitu bisa Ibu jelasin terlebih dahulu apa itu konseling gitu? Iya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor yaitu Ibu kepada konseling yaitu Rahma sekarang ini, di mana nanti konselor ini membantu konseling dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau tujuan dari konseling ini adalah tercapainya tujuan ada perubahan dari masalah ini, kayak ada terselesaikannya masalah ini gitu tujuannya. Nah, terus di dalam konseling ini ada asesnya. Nah, di dalam konseling ini ada 3 asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Nah, yang kesukarelaan di mana Rahma datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan apapun. Nah, terus yang asas keterbukaan di mana di sini Rahma terbuka dalam menceritakan masalah tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, terus yang ketiga yaitu ada asas kerahasiaan di mana di sini Rahma tenang, saya tidak akan membocorkan rahasia Rahma kepada siapapun juga tanpa sepersetujuannya Rahma begitu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah kalau gitu di dalam konseling ini ada batas waktunya karena kita masih di sekolah, juga Rahma pasti ada selanjutnya ya. Nah selanjutnya ini ada pelajaran siapa? Kalau nggak salah itu pelajaran matematika biar di ruang kelas. Bapaknya ada? Ada. Nanti kita kalau udah kan bel masih sekitar 30 menit lagi ya. Kira-kira kalau 30 menit gimana? Waktunya cukup? Cukup. Cukup. Nah, kalau itu coba Rahma mulai bercerita apa permasalahannya Rahma ini. Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu ingin bersekolah di sekolah favorit di Geragai SMA 1 itu Bu. Jadi saya ini merasa kalau saya ini
belum berkecukupan dalam belajarnya, karena saya hanya sedikit membahas soal-soal dari ujian kemarin, Bu. Jadi saya merasa bahwa saya ini ingin bersekolah di situ, tapi belum berkecukupan. Jadi kan kemarin juga daring tuh, Bu. Jadi juga nggak bisa tatap muka, nggak ada prakteknya. Sedangkan kalau di SMA kan biasanya tentang pelajaran itu lebih mendalam lagi, Bu. Tapi sekarang kan daring. Jadi saya juga kurang mengerti, Bu, materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang kemarin diberikan. Jadi sebenarnya saya juga itu tuh pengennya mendalami sedalam-dalamnya pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru agar menjadi bekal untuk saya bisa masuk sekolah favorit itu, Bu. Jadi saya pengen Ibu kasih saran buat saya agar saya bisa masuk di sekolah favorit itu, Bu, dan menjadi anak yang teladan agar bisa dibanggai oleh orang tua. Dan sebenarnya orang tua saya juga tidak menyuruh saya bersekolah di situ karena jauh ya, Bu. Tapi ya saya hanya saja mau sekolah di situ, Bu, karena sekolah itu adalah sekolah favorit saya sejak dulu, Bu. Dan semoga sekolah itu bisa menjadi sekolah saya. Nah, kalau misalnya gitu, apa sih yang udah Rahma lakukan untuk belajar sebelum masuk ke situ? Sebelumnya sih Rama cuma belajar bahas-bahas soal aja, Bu, karena kan pernah ada tetangga Rama itu sekolahnya di sekolah situ. Jadi itu ditanyain terus sama Bapak Ibu gurunya sebelum mau masuk ke situ tuh udah mendalami soal sampai mana, udah bahas tentang apa. Jadi di situ saya juga bertanya kepada tetangga saya itu, katanya begitu, Bu, harus mendalami soal-soal dan juga sering membaca buku, Bu, tentang sekolah favorit itu bagaimana kriterianya. Jadi saya itu juga belum mempunyai buku, Bu, karena saya ingin masuk sekolah favorit itu. Jadi saya juga ingin meminjam buku sama Ibu, kalau boleh saya juga ingin membelinya. kalau itu Rahma udah pernah ya mencoba untuk latihan. Tadi kan udah coba untuk latihan, udah coba untuk belajar dari soal-soal pas kelas 3 ini kan. Nah, dan sekarang Rahma lagi pengen mencari sebuah buku, ya kan? Sudah ada belum? Ke teman-teman Rahma gimana? Udah ada yang belum pernah punya buku ini? Teman-teman Rahma itu sekolahnya nggak di situ, Bu, karena kan jauh, gitu, orang tuanya nggak ngebolehin. Yang banyak itu sekolahnya di Simangkuan, Bu, karena jaraknya dekat dan juga bisa berjalan dari rumah. Jalannya juga bagus gitu kan, Bu, orang tuanya juga merestuin kalau dia sekolah di situ. Jadi di sana Rahma hanya sendirian gitu ya. Jadi kalau begitu sudah pernah latihan kan? Tadi Rahma udah pernah latihan, udah pernah belajar tentang soal itu, ya kan? Nah, terus udah ada nanya ke guru Rahma, ke guru kelas, wali kelas Rahma. Datang ada kelasnya? Ada. Udah pernah nanya? Belum pernah ya? Kalau di situ kira-kira jurusannya apa nih? Kira-kira tuh ada jurusan, kalau SMA tuh biasanya IPA, IPS, bahasa Indonesia, sama matematika gitu. Itu ya. Jadi Rahma tuh ingin mendalami tentang IPS, tentang sejarah ya, Bu. Jadi Rahma pengennya masuk ke IPS. Iya, Bu. Masuk ke IPS. Nah, kalau IPS nih, Ibu punya nih referensi bukunya yang bisa Rahma pakai untuk belajar sebelum masuk ke sana. Nah, kira-kira nih ujiannya tuh kapan? Ujian masuk itu? Tinggal beberapa bulan lagi sih, Bu. Sekarang kan tinggal tunggu kelulusan dari SMP-nya saya. Jadi saya ingin mendalami lagi pembelajaran saya itu, Bu, supaya bisa menjadi bekal agar ditanya tidak ragu lagi untuk menjawab. Jadi tahu apa yang mau dilakukan itu sudah tahu. Nah, kalau Rahma mau IPS
kan biasanya kalau IPS itu ada, kalau di IPA kan ada ekonominya juga kan, ada matematikanya juga ada di situ. Nah, Rahma jangan cuma belajar dari sejarah apa, dari sosiologinya itu aja, cuman Rahma juga harus belajar dari ekonomi, terus matematikanya itu juga harus dipelajari. Nah, ada kan kemarin di SMP ada belajar? Iya, ada Bu. Ada. Jadi ya Rahma harus belajar dari situ. Nah, ibu punya buku tentang IPS, tentang semuanya lah gitu dan mencakup dalam situ. Nah, nanti Rahma bisa pinjam ke perpustakaan. Di perpustakaan ada itu. Nah, kalau misalnya Rahma mau beli, bisa juga. Nah, ibu juga punya apa, Rahma mau pinjam ke ibu, mau ke perpustakaan apa mau beli sendiri? Kalau dipinjam itu waktunya cuma sedikit sebentar gitu ya, jadi nggak bisa bawa pulang ke rumah. Kalau bawa pulang ke rumah paling cuma 3 hari batas waktunya. Kalau di perpustakaan. Ya, tapi kalau beli kan juga harus pergi dulu Bu, pergi cari ke toko bukunya. Jadi kalau ada waktu, kalau sempat Rahma ingin belinya Bu gitu. Nah, kalau misalnya ibu mau minjamin ke Rahma gimana? Ibu punya bukunya. Ya boleh juga. Nanti ibu kasih ke Rahma, terus Rahma bisa pakai buku ini sampai selesai ujian. Nah, nanti Rahma bisa kembali ke ibu. Nah, kan itu kan beberapa bulan, sekitar 2 bulan lagi kan ujiannya. 2 bulan setelah ujian itu, setelah 2 bulan, nah Rahma bisa kembalikan ke ibu bukunya. Rahma bisa pakai buku itu untuk belajar. Nah, agar Rahma bisa masuk ke SMA favorit ini. Kalau Rahma boleh tahu di bidang IPS itu selain sejarah ada apa lagi? Biasanya kalau IPS itu banyak ya, ada sosiologi, ada geografinya, itu kalau IPS. Terus ada MTK-nya, terus ada apa? Sejarah kan, sejarah, geografi, ekonomi, MTK, ada tuh macam-macam. Kalau IPS dia lebih ke ketulisan, lebih banyak ke membaca. Dari kalau IPA kan praktek gitu kan, lebih ke praktek yang kayak kodok gitu kan kalau IPA. Nah, itu kalau IPS lebih ke membaca, banyak bacaannya, lebih baca kalau IPS. Kalau ke bahasa Indonesia dan MTK Bu gimana? Nah, itu bahasa Indonesia-nya juga ada kalau di IPS. MTK-nya biasanya tuh beda itu. MTK antara MTK IPA dengan MTK-nya si IPS itu beda. Beda ya. Gimana? Udah lega tuh? Belum sih Bu, karena kan saya juga pengen punya teman juga kan di situ Bu, tapi nggak ada yang mau masuk ke situ. Jadi saya tuh masih ragu-ragu juga sih Bu, jadi bingung masuk situ apa enggak, kan juga nggak dibolehin sama orang tua. Jadi gimana ya Bu, kan sekarang juga lagi daring, nggak ada sempat juga buat baca-baca buku. Jadi bingung ya Bu sekarang ini. Kalau mau masuk di SMK-nya di Sumatera itu ada jurusan juga sih Bu, jurusannya ada di sana, boga dan juga ML sih Bu, multimedia. Jadi kalau saya masuk situ saya juga bingung Bu, masuk apa. Kalau ibu yang kasih saran silakan. Nah, kalau misalnya di SMK nih, Rahma lebih ke mana? Condongnya kemana? Ke boga, tadi boga, busana sama multimedia. Nah, Rahma lebih kemana? Orang itu lebih ke di sana sih Bu. Nah, kalau Rahma lebih ke busana, lebih baik Rahma ke busana. Karena kalau Rahma ke samping-sampingnya kan nanti malah nggak sesuai gitu. Dalam di sana itu ada pelajaran apa aja itu Bu, saya ngerjain gitu. Di sini ada juga nggak sih pelajaran-pelajarannya? Ada juga Bu. Selain kalau SMK-nya lebih ke untuk jurusan. Untuk jurusan lebih bagaimana sih membuat baju itu untuk lebih bisa gitu kan. Kalau di sana Menggambar sebagai membuat baju. iya gitu. Ini sih gitu. Kenapa Rahma mau ke busana?
aja, bahannya apa aja. Kalau multimedia itu menurut Rahma itu kan pakai